Hanya firman-Mu yang akan kami dengar, kami pahami, boleh menjadi pedoman bagi langkah kehidupan kami hari lepas Shalom, selamat malam. Halo semua yang ada di rumah, mungkin ada yang lagi di luar tapi tetap bergabung di dalam live streaming melalui kanal YouTube GPIB Batra Kasih Makassar di dalam ibadah pengucapan syukur HUT ke-37 tahun Paduan Suara Vokal Grup Eklesia Batra Kasih. Puji Tuhan karena penyertaan Tuhan. Hingga ke 37 tahun ini, maka malam hari ini kita berada di tempat ini, bahkan mungkin om-om, tante-tante, kakak-kakak, oma-opa mungkin, dan teman-teman sekalian yang sudah bergabung, turut merasakan sukacita, turut merasakan mengambil bagian di dalam ibadah malam hari ini. Kita akan bersyukur, meskipun di dalam kondisi yang mungkin berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin kalau di tahun-tahun sebelumnya kita bisa menyebar senyum yang ceria secara langsung. Mungkin kita bisa berbagi pelukan yang hangat kepada teman-teman, senior-senior sesama, mengingat masa lalu. Betapa pelayanan itu punya cerita masing-masing tentu saja. Nah, di tengah kondisi COVID dan pandemi ini, kiranya itu tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah malam hari ini. Kita akan bernostalgia melalui nyanyian-nyanyian. Nah, dalam ibadah ini kita akan menyanyikan pujian yang biasanya dilakukan di dalam paduan suara eklesia. Langsung saja di lagu yang pertama, saya tidak sendirian, ada teman saya, ada Tanti, Ririn, Cibeng, dan juga Peter. Kami akan menyanyikan sebuah pujian, bagaimana kita diajarkan untuk setia dalam melayani di tengah begitu banyaknya mungkin cobaan. Kita tidak memilih-milih bagaimana itu pelayanan, tidak hanya disuka tapi juga ada duka, tidak hanya di bahagia tapi juga ada kesedihan. Namun kita harus tetap setia dalam melayani Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian yang diciptakan oleh senior kita, Kak Jimmy Sibala, juga diaransemen oleh Kak Jimmy Sibala, dengan pujian berjudul Setia Melayanimu. Akan selalu setia Tuhan Allah, ku rindu kasih-Mu Tuhan, di dalam hidupku ini, duduk jemahan kasih-Mu ya Tuhan, ku rasakan dalam hidupku. Berikan ku keselamatan, sucikan diriku, sukacita damai sejahtera tetap Kau beri di hidupku. Walaupun cobaan hampiri, terima kasih oh
Yesusku, atas segala kebaikan-Mu, ku kan selalu memuji dan menyembah nama-Mu. Curahkan Roh-Mu, keselamatan, dan ajarku selalu dan setia melayani-Mu Tuhan. Curahkan Roh-Mu, berilah keselamatan Tuhan Allah, serta ajarku setia melayani nama Yesus. Jambahan kasih-Mu ya Tuhan, ku rasakan dalam hidupku. Sucikan diriku, sukacita, damai sejahtera, tetap Kau beri di hidupku. Walaupun cobaan hampiri, terima kasih oh Yesusku, atas segala kebaikan-Mu, ku kan selalu memuji dan menyembah nama-Mu. Curahkan Roh-Mu, keselamatan, dan ajarku selalu dan setia melayani-Mu Tuhan. Oh Tuhan, dan ajarku selalu dan setia melayani-Mu Tuhan. Melayani-Mu Tuhan, melayani-Mu Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kegiatan kami sehari ini. Dan sekarang Tuhan, kami akan memulai serangkaian HUT Syukur Eklesia Batra Kasih yang ke-37 tahun. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai ibadah syukur kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya juga Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing dan dimanapun mereka berada yang sedang menonton live ibadah ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang kudus, sambut dan dengarlah doa kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Lagu berikut, lagu yang mengajarkan kita tentang bagaimana kita memenuhi tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah dunia ini, di mana kita dituntut untuk melayani dalam setiap kondisi apapun bagi sesama kita yang terbeban, yang tersesat, dengan mengandalkan Tuhan dalam diri kita, dan kita pun juga melayani apa yang ada dari diri kita sendiri, sehingga kesaksian kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, dan melewati itu semua, nama Tuhan akan senantiasa dipuji dan ditinggikan.
Lagu ini merupakan lagu ciptaan dari Pendeta Simon Irianto. Lagu ini pula diaransemen oleh yang terkasih, saya sebut namanya almarhum Om Aman Ali Surahman. Dan kami, ada Nesto, Sami, Natal, dan juga Farah, dan tentu saya akan menyanyikan Kami Datang Penuhi Panggilan-Mu. Dan kuasa-Mu Tuhanku, melayani yang lelah dan berbeban, Tuhanku, urapi kami semua, kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Panggilan-Mu dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Panggilan-Mu dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, urapi kami Tuhan dengan
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab terambil dari 1 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-12. 1 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12, dan nanti kita juga akan membaca Matius pasal 25, tapi nanti ya. Dan sebelum kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Puji syukur kepada Tuhan karena kasih karunia rahmat Tuhan. Vokal grup paduan suara Eklesia Bahtera Kasih boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-37. Dan saat ini dalam perayaan syukur ini, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus, untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman-Mu menjadi pedoman dan juga menjadi pelita dan terang bagi kaki dan jalan kami. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari 1 Timotius pasal 1 ayat 12 yang mengatakan, Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Shalom. Saya dikasih waktu sebenarnya dari 7:30 sampai jam 8, ya kan? Tapi sekarang 7:30 kurang 5, berarti ada bonus 5 menit. Tapi mudah-mudahan tidak sampai jam 8 sudah selesai, ya. Saudara-saudara, saya cuma mau bilang di awal khotbah saya ini amazing, ya. Wow, 37 tahun, luar biasa. Saya kalau mendengar paduan suara vokal grup Eklesia, saya selalu merinding. Apalagi ketika menyanyi, selalu merinding. Dan luar biasanya vokal grup paduan suara Eklesia hari ini boleh merayakan ulang tahun ke-37, dan saya bersyukur boleh mengambil bagian dalam perayaan syukur HUT ke-37 vokal grup paduan suara Eklesia. Saya sangat bersyukur. Dan tema yang diberikan oleh tim kerja kali ya. Tema yang diberikan oleh tim kerja kepada saya adalah Truth and Dare, ya. Jujur dan berani. Mungkin ini diambil dari permainan yang populer bagi kalangan anak-anak muda, yaitu truth or dare, ya, betul ya? Tapi or-nya diganti and. Dan ini sangat menarik. Jadi bukan opsi, bukan truth or dare, tapi truth and dare, berarti dua-duanya. Bukan dipilih salah satu. Dan tema besarnya adalah kesetiaan. Nah, ini yang menarik. Nah, karena mau bicara tentang kesetiaan, nanti kita akan juga bahas
1 Timotius, tapi kita mau buka dulu Injil Matius. Boleh dibuka Injil Matius? Oma, opa, om, tante, saudara-saudara yang boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini melalui kanal YouTube GPIB Bahtera Kasih Makassar maupun juga yang hadir langsung di malam ini. Coba kita melihat Injil Matius pasal 25 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-28 ya. Ada tambahan dari bacaan Alkitab kita akan bahas ini karena ini penting. Kalau bicara tentang kesetiaan, ini nas yang penting. Saya akan bacakan, tidak bacakan semua bagian perikop, hanya ayatnya yang ke-19 sampai dengan 28. Yang mengatakan demikian, lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta katanya, Tuhan 2 talenta, Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta. Dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hambaku yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Saudara-saudara pasti pernah mendengarkan perikop ini ya, pernah membaca dan mendengarkan penjelasannya. Kita sudah tahu kisah ini, seorang tuan yang bepergian ke luar negeri dan dia memanggil hamba-hambanya, ada 3, dan ia mempercayakan hartanya itu kepada ketiga hambanya ini. Hamba pertama diberikan 5 talenta, hamba kedua diberikan 2 talenta, hamba ketiga diberikan 1 talenta. Ya, 1 talenta itu saudara-saudara, itu jumlah uang yang sangat besar. Ya, nilainya 6.000 dinar. Ya, mungkin kita susah membayangkan 6.000 dinar. Tapi saya kasih bayangan, upah kerja 1 hari itu 1 dinar. Jadi kalau 6.000 dinar itu sama dengan 1 talenta tadi. 6.000 dinar berarti upah kerja berapa hari? 6.000 hari. Berapa tahun itu? Ya. Hampir 20 tahun mungkin. Ya. 6.000 hari ya. Jadi sangat besar ya. Nah, selama tuannya berada di luar negeri, hamba pertama
berhasil melipat gandakan modal yang diberikan sebanyak 2 kali lipat. Jadi dia dari 5, dia bisa melipat gandakannya menjadi 5 lagi, jadi dapat 10. Hamba yang kedua demikian juga. Dia bisa melipat gandakan 2 talenta itu 2 kali lipat, sehingga 2 tambah 2 adalah 4. Dan hamba ketiga, dia tidak mengembangkan modal tersebut dan dia tidak menghasilkan apa-apa. Nah, ketika majikannya pulang, hamba pertama dan kedua diberi pujian, diberi apresiasi. Tapi hamba ketiga, dia dimarahi oleh tuannya. Bahkan talenta yang ada padanya itu diambil daripadanya. Diberikan kepada hamba pertama yang berhasil melipat gandakan 2 kali lipat. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya adalah mengapa hamba pertama dan kedua itu dipuji? Mengapa hamba pertama dan kedua itu diberi apresiasi? Dan kenapa hamba ketiga itu dimarahi oleh tuannya? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang berpikir bahwa hamba pertama dan hamba kedua itu dipuji oleh tuannya karena mereka berhasil menggandakan modal yang ada pada mereka itu 2 kali lipat. Sedangkan hamba ketiga itu dimarahi karena dia tidak menghasilkan apa-apa. Saudaraku, perikop dalam Injil Matius pasal 25 yang tadi kita baca bukan berbicara tentang hasil yang didapat. Bukan. Penekanannya bukan pada hasil. Yang mau diangkat dan ditekankan dari Injil Matius pasal 25 yang kita baca tadi, sebenarnya yang mau ditekankan adalah sikap, ya. Sikap dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Ini sikap dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan tuannya kepada hamba-hambanya. Perhatikan kalimat yang disampaikan oleh sang tuan. Kita coba perhatikan tadi. Sang tuan bukan memuji hamba-hamba yang satu dan kedua ini karena mereka bisa melipat gandakan modal yang diberikan. Tapi kalau kita memperhatikan tadi, sang tuan memuji hamba pertama dan kedua. Coba kita perhatikan kalimat yang dikeluarkan oleh tuannya kepada hamba-hambanya ini apa? Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ya. Engkau telah setia kepada perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Sikap dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan. Dan sikap itu adalah kesetiaan. Kesetiaan dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan tuannya itu yang mau ditekankan, bukan pada hasilnya. Bukan berarti hasil tidak perlu ya saudara-saudara. Hasil itu perlu. Tapi yang mau diangkat dari Injil Matius pasal 25 itu adalah pada kesetiaan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab yang dipercayakan oleh sang tuan kepada hamba-hambanya itu. Dan hamba ketiga itu dimarahi memang karena dia tidak mendapat hasil apa-apa. Tapi lihat, teguran yang disampaikan tuannya bukan tentang hasil,
Tapi apa teguran yang disampaikan oleh tuannya? Hai hambaku yang jahat dan malas. Artinya apa? Hamba ketiga ini tidak melaksanakan tugas tanggung jawab yang dipercayakan tuannya dengan setia. Jadi yang mau ditekankan itu tadi yang dinyanyikan oleh teman-teman tadi ya. Kesetiaan dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan. Bukan besar atau kecilnya tugas itu. Tapi bagaimana tugas itu ketika dipercayakan kita laksanakan dengan sungguh-sungguh dalam kesetiaan. Bukan kalau ada event besar baru kita menunjukkan kesetiaan. Kalau event-event kecil kita ya ogah-ogahan, enggak. Mau event besar, event kecil, kegiatan besar atau kegiatan kecil, ketika kita dipercayakan suatu tugas, laksanakan itu dengan penuh kesetiaan. Nah, saudara-saudara, dalam kaitan itu kita mau melihat pada 1 Timotius pasal 1 ayat 1 Timotius pasal 1 ayat 12 ya. Yang tadi kita baca juga 1 Timotius pasal 1 ayat 12. Gambaran tentang hamba pertama dan hamba kedua yang setia itu kita dapat lihat dalam pribadi seorang rasul. Seorang rasul yang setia dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan. Siapa rasul itu, saudara-saudara? Rasul Paulus. Kita tahu bersama Rasul Paulus tadinya dia adalah seorang penganiaya orang-orang Kristen. Dia menangkap dan menganiaya orang-orang Kristen dan membunuh orang-orang Kristen. Tetapi kemudian kita tahu Rasul Paulus berjumpa dengan Yesus di gerbang pintu kota Damsyik, dan sejak saat itu Saulus yang kemudian berganti nama menjadi Paulus itu bertobat. Dia menjadi pengikut Kristus. Dan ketika Rasul Paulus mengikut Kristus, dia bukan mengikut Kristus setengah-setengah, tetapi dia mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh. Dia menyerahkan seluruh hidupnya untuk Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus mempercayakan kepadanya tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan Injil, Rasul Paulus laksanakan itu dengan penuh kesetiaan. Rasul Paulus adalah gambaran dari kesetiaan hamba pertama dan hamba kedua yang diangkat dalam perumpamaan tentang talenta tadi. Bahkan ketika Rasul Paulus banyak mengalami pergumulan dan tantangan dalam pelayanan. Ketika dia memberitakan Injil, dia banyak mengalami pergumulan dan tantangan. Beberapa kali ia ditangkap, dia dipenjara, beberapa kali nyawanya terancam. Namun ia tetap setia. Dia tidak meninggalkan tugas memberitakan Injil yang dipercayakan Tuhan Yesus kepadanya. Dia tetap setia sampai akhir. Bahkan sampai mati dia setia kepada Tuhan Yesus yang memanggil dan mengutusnya untuk memberitakan Injil. Saudara-saudara, saya mau tanya kepada saudara-saudara.
Pertanyaannya sederhana. Bagaimana Rasul Paulus bisa setia melaksanakan tugas memberitakan Injil yang dipercayakan Tuhan Yesus kepadanya? Ya, kalau tadi kita baca di 1 Timotius pasal 1 ayat 12 di situ, karena ia menganggap aku setia, dan memang dia setia. Dia tidak pernah meninggalkan tugas yang dipercayakan Tuhan. Dia tidak pernah lalai dalam memberitakan Injil, walaupun banyak tantangan, walaupun banyak pergumulan, ia tetap setia. Nah, pertanyaannya, bagaimana dia bisa setia melaksanakan tugas memberitakan Injil yang dipercayakan Tuhan kepadanya, walaupun banyak tantangan dan pergumulan? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa dia setia? Saya kasih jawabannya. Karena Paulus memiliki tujuan hidup yang jelas, ya. Ini. Kalau mau setia harus punya tujuan hidup. Dan tujuan hidup Paulus itu sangat jelas. Apa tujuan hidupnya? Coba buka Filipi pasal 1 ayat 21. Boleh dibuka Filipi pasal 1 ayat 21? Filipi pasal 1 ayat 21. Ya. Di situ dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus. Ya. Tujuan hidup dari Rasul Paulus adalah Kristus. Itu jelas, ya. Dan karena tujuan hidupnya adalah Kristus, maka dia memiliki komitmen untuk memberitakan Injil tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dia setia dalam melaksanakan tugasnya, karena tujuan hidupnya hanyalah Kristus, supaya Kristus dimuliakan. Dan tidak hanya itu, karena tujuan hidupnya jelas, bahwa tujuan hidupnya itu adalah Yesus Kristus, maka ia berani mengambil resiko. Dia tidak takut menghadapi penderitaan dan pergumulan dan tantangan dalam pelayanan. Kenapa? Karena tujuan hidupnya hanya Kristus. Dia sadar bahwa Kristus sudah menyelamatkannya, maka tidak ada lain tujuan hidupnya, hanya Kristus. Bagaimana ketika dia melangkah, melakukan sesuatu, dia memuliakan Kristus. Ini jawabannya. Paulus setia karena tujuan hidupnya adalah Kristus. Nah, saudara-saudara, ini kita sudah memasuki refleksi, ya. Apa refleksi firman Tuhan hari ini di hari ulang tahun ke-37 Paduan Suara Vokal Grup Eklesia Bahtera Kasih? Ada berapa anggota eklesia yang hadir di ruangan ini? Boleh angkat tangan semua? Semua anggota eklesia. Dari Injil Matius pasal 25 yang kita baca tadi dan 1 Timotius pasal 1 ayat 12. Kita mau menekankan hal yang sangat penting. Vokal grup Paduan Suara Eklesia Bahtera Kasih harus menjadi seperti hamba pertama dan hamba kedua yang setia melaksanakan tugas yang dipercayakan Tuhan sesuai dengan talenta yang diberikan kepada saudara-saudara. Talentanya bermacam-macam, ya. Ada yang multi talent, saya yakin. Almarhum
yang saya dengan hormat sebut namanya Om Aman, itu multi talent, betul? Dia bisa mengaransemen lagu, mencipta lagu, dia bisa main musik, multi talent. Tapi mungkin ada yang talentanya hanya 2 atau mungkin 1, ya. Tidak masalah. Saudara punya 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, tidak masalah. Yang penting bagaimana saudara-saudara ketika ada di eklesia, saudara-saudara menjadi seperti hamba pertama dan kedua yang setia melaksanakan tugas yang dipercayakan Sang Tuhan. Siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus Kristus. Tugas apa yang dipercayakan kepada paduan suara vokal grup eklesia? Tugas apa? Memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan jangan lupa, almarhum Christine Mandang, seorang ahli musik gereja, dia mengatakan paduan suara punya tugas penting. Apa? Memberitakan Injil, memberitakan keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui Yesus Kristus. Jangan dikira bahwa yang menyampaikan kabar sukacita, memberitakan Injil itu hanya pelayan firman di atas mimbar. Tapi saudara-saudara ditugaskan Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan. Bukan lewat khotbah, tetapi lewat nyanyian, lewat puji-pujian. Ingat, tidak masalah berapa talenta saudara, jangan minder, ya. Jangan minder. Kalau saudara bisa hanya menyanyi, jangan minder. Tidak usah iri juga sama yang punya banyak talenta. Tidak usah iri. Yang terpenting adalah bagaimana kita melaksanakan setiap tugas yang dipercayakan Tuhan itu dengan penuh kesetiaan. Namun, saudara-saudara, harus jelas juga bahwa kesetiaan yang ditekankan adalah kesetiaan yang lurus dan benar, ya. Ini harus digarisbawahi saudara-saudara. Kita tidak bicara kesetiaan asal kesetiaan, tapi kesetiaan yang lurus dan benar. Mungkin kita bertanya, loh Pak Pendeta, apakah ada kesetiaan yang tidak lurus? Ada enggak saudara-saudara kesetiaan yang tidak lurus? Menurut saudara-saudara di sini ada enggak kesetiaan yang tidak lurus? Ada, ya. Saya ambil contoh kecil ya, saudara-saudara ya. Sering ini terjadi dalam pelayanan gereja. Ada orang-orang yang setia melaksanakan pelayanan di gereja. Karena apa? Karena dapat stipendium. Iya kan? Setia, benar setia. Tapi setianya ada udang di balik batu. Setia dalam pelayanan karena pengen dapat uang transport. Kalau ada uang transport, ada uang konsumsi, dia datang persiapan. Kalau ada uang transport, ada uang konsumsi, dia datang latihan. Dia mau melaksanakan tugas. Tapi kalau enggak ada uang transport dan uang konsumsi dan sebagainya itu, dia absen. Dia enggak datang. Nah, ini setia tapi setia tidak lurus, ya. Saya enggak bilang bahwa tidak perlu uang transport. Tapi jangan itu menjadi tujuan, ya. Jangan itu menjadi tujuan. Saya tidak tahu di vokal grup paduan suara eklesia kalau latihan ada dapat uang transport? Enggak ada ya? Luar biasa. Tapi ada ya. Kita lihat di banyak gereja mau melayani hanya karena ada uang transport. Setia, tapi setia karena ada uang transport.
ada uang pelayanan, ada uang konsumsi. Bukan nggak penting, tapi itu jangan menjadi tujuan. Kalau kita menjadikan uang transport dan uang pelayanan itu sebagai tujuan, maka kesetiaan kita adalah kesetiaan yang tidak lurus. Saya ambil contoh lagi, ada juga terjadi dalam pelayanan gereja, seseorang itu menunjukkan kesetiaan, ini juga kesetiaan yang nggak lurus ya, kesetiaan yang nggak benar. Dia setia, tapi karena semata-mata untuk prestise. Tahu prestise? Gengsi, ya kan? Dia setia dalam pelayanan supaya dapat pengakuan. Saya ambil contoh waktu saya melayani saudara-saudara di sebuah jemaat di Kalimantan Timur. Saya melayani di Kalimantan Timur itu 15 tahun. Jadi ada di salah satu jemaat di Kalimantan Timur itu, ibadah dilaksanakan 2 kali, jam 9 sama jam 18 ya. Nah, kalau ibadah jam 9 itu banyak sekali yang mendaftar mau nyanyi. Ada solo, ada duet, ada vokal grup, ada paduan suara, bahkan kadang bisa sampai 3 dan 4. Tapi kalau jam 6 sore, tidak ada satupun, kosong. Nggak ada yang mau melayani di ibadah sore hari. Tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa? Saya pernah tanya sama salah satu vokal grup, salah satu anggotanya, saya tanya, kenapa enggak pernah mau menyanyi di ibadah sore? Dan orang ini bilang apa? Ibadah sore jemaatnya sedikit, enggak banyak yang datang, enggak seru. Nah saudara-saudara, kalau kita menyanyi karena jemaatnya rame, banyak yang datang, kita baru mau menyanyi. Kalau jemaatnya sedikit, kita tidak mau menyanyi, itu berarti kita menyanyi untuk apa? Untuk mendapat pengakuan. Ya, kita setia melayani Tuhan, tapi hanya karena ingin mendapatkan pengakuan. Untuk show kayak artis ya, unjuk kebolehan. Kita bukan nyanyi untuk kemuliaan Tuhan, tapi kita menyanyi untuk unjuk kebolehan. Tapi saya yakin di vokal grup paduan suara eklesia nggak ada yang seperti ini. Ada nggak yang seperti itu? Mudah-mudahan tidak ada ya. Mudah-mudahan paduan suara vokal grup eklesia kalau mau menyanyi nggak pernah pilih-pilih. Di jam berapa. Nggak bisa dipungkiri bahwa paduan suara vokal grup eklesia ini punya nama besar, ya, punya nama besar. Apalagi di Makassar dan mungkin juga di luar Makassar. Namun jangan sampai saudara-saudara bergabung di paduan suara vokal grup eklesia ini hanya untuk gengsi dan supaya saudara mendapat pengakuan, wih hebat, anggota paduan suara eklesia. Jangan. Setia dalam melayani bukan karena gengsi, bukan karena untuk mendapat pengakuan, tapi kita setia. Karena apa? Tuhan sudah setia kepada kita. Dia mau melayani kita dan kita mau melayani juga Dia melalui puji-pujian. Dan bagaimana saudara-saudara supaya kita bisa setia dalam melaksanakan tugas pelayanan di paduan suara vokal grup eklesia. Saudara-saudara, kita bisa setia melaksanakan tugas pelayanan di paduan suara vokal grup eklesia. Dan kesetiaan kita itu lurus kalau jelas tujuan hidup kita.
Harus jelas dulu tujuan hidup kita. Kalau kita mau setia dalam pelayanan dan kesetiaan itu lurus dan benar, harus jelas tujuan hidup kita. Kalau tujuan hidup kita adalah uang, uang, dan uang, maka kemungkinan besar kesetiaan untuk melaksanakan tugas itu akan melenceng. Kalau tujuan hidup kita hanya untuk mendapat pengakuan, maka mungkin kesetiaan yang kita tunjukkan tidak lurus. Namun jika tujuan hidup kita adalah Kristus, dan hanya Kristus yang mau kita muliakan, maka kemungkinan besar kesetiaan yang kita tunjukkan adalah kesetiaan yang lurus, kesetiaan yang benar. Jadi kalau mau kita setia dan kesetiaan itu benar, enggak melenceng, kita harus kembali pada tujuan hidup. Tujuan kita melayani. Dan tujuan hidup kita itu harus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sehubungan dengan itu, saudara-saudara yang menjadi anggota, pengurus, pelatih, paduan suara, vokal grup eklesia saat ini, saya mengajak saudara-saudara untuk jujur, ya. Tadi temanya apa? Truth, ya. Jujur. Kita harus jujur kepada Tuhan dan diri sendiri. Coba kita sekarang merenung, apakah selama ini kesetiaan kita dalam melayani Tuhan lewat puji-pujian di paduan suara vokal grup eklesia adalah semata-mata supaya Kristus dimuliakan? Atau mungkin kesetiaan kita bukan pada Kristus. Kita setia karena uang, kita setia karena prestis, kita setia karena ingin mendapat nama baik, mendapat sanjungan, pujian. Coba tanyakan pada diri kita sendiri. Coba merenung, saudara harus jujur. Apakah saudara setia benar-benar karena Kristus? Apakah saudara setia hanya karena ada udang di balik batu? Saudara harus jujur. Saya tidak tahu apa yang menjadi motivasi kesetiaan saudara-saudara. Hanya Tuhan dan saudara yang tahu. Tapi kalau masih ada kesetiaan yang tidak lurus, kesetiaan yang melenceng, mari sekarang kita tinggalkan itu. Sekarang kita mau setia hanya kepada Kristus Yesus. Kita setia karena Kristus telah setia kepada kita. Dan saudara-saudara, 1 menit lagi, hal penting yang harus juga digarisbawahi, bahwa kesetiaan itu biasanya teruji bukan dalam situasi dan keadaan yang aman dan nyaman, ya. Kesetiaan biasanya teruji di tengah pergumulan dan tantangan. Betul enggak? Kita itu bisa tahu setia apa enggak bukan dalam suasana aman dan nyaman, tapi dalam pergumulan dan tantangan. Ketika datang pergumulan dan tantangan, ketika datang persoalan, baik itu datang di tubuh eklesia maupun juga hadir dalam kehidupan personal kita, kita harus berani menghadapi tantangan itu. Jangan surut saudara-saudara, jangan mundur dalam melayani Tuhan di paduan suara vokal grup eklesia hanya karena ada tantangan. Kita harus berani menghadapi tantangan, persoalan dan pergumulan. Tetap setia. Misalnya ketika ada pergumulan, ada tantangan, tetap setia melayani Tuhan. Jangan gara-gara diputus pacar, lalu kita
tidak aktif lagi latihan paduan suara. Jangan karena ada masalah di dalam tubuh eklesia, mungkin kita dikritik suara kita, mungkin ada persoalan di dalam, ada konflik di dalam, ada gesekan di dalam, lalu kita meninggalkan pelayanan. Jangan sampai itu terjadi. Dalam situasi apapun, kondisi apapun, dalam pergumulan apapun, kita berani menghadapi tantangan dan pergumulan dan tetap tunjukkan kesetiaan. Dan orang-orang yang setia sampai akhir, maka mereka itulah yang akan mendapatkan upah. Orang-orang seperti itulah yang akan diberkati oleh Tuhan. Jadi mari saudara-saudara, kita tetap setia dalam pelayanan, ya. Laksanakan tugas pelayanan dengan setia. Saya tadi ingatkan, tidak usah berpikir berapa talenta yang ada pada kita. Mau 1, mau 2, 3, 4, 5, yang penting talenta itu kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Layani Tuhan dengan penuh kesetiaan dan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Itu saja. Dan kesetiaan itu juga harus kesetiaan yang benar dan lurus. Tidak boleh ada kesetiaan karena ada udang di balik batu. Kesetiaan kita dasarnya adalah Kristus. Kita setia hanya karena Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena uang, bukan karena prestis, bukan karena nama baik, bukan karena pujian dan sanjungan. Selamat ulang tahun, vokal grup paduan suara Eklesia Bahtera Kasih. Tuhan memberkati. Dan saya pikir figur Om Aman dan Kakak Mira bisa menjadi figur yang baik, ya. Kita bisa belajar dari kesetiaan mereka dalam memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bukan karena mereka ingin mendapat nama baik, bukan karena mereka ingin mendapatkan sanjungan, tapi mereka memberikan itu semata-mata karena ingin memuliakan Tuhan. Karena apa? Tujuan hidup mereka, saya yakin tidak ada yang lain selain Tuhan Yesus Kristus. Betul, betul enggak? Om Aman dan Kakak Mira, tujuan hidupnya saya yakin hanya satu, Kristus Yesus. Karena itu mereka setia melayani di paduan suara vokal grup Eklesia sampai akhir hidup mereka. Salut hormat untuk kedua saudara ini. Saudara-saudara teruskan. Setia dalam pelayanan. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersama akan masuk dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu menjadi pedoman dalam pelayanan paduan suara vokal grup Eklesia Bahtera Kasih. Kami diingatkan untuk setia dalam melayani Tuhan. Kami boleh melayani Tuhan berdasarkan talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Biarlah kesetiaan kami adalah kesetiaan yang benar, kesetiaan yang lurus, kesetiaan yang kami tunjukkan semata-mata karena tujuan hidup kami adalah Kristus. Karena Kristus sudah menyelamatkan kami, Kristus sudah memberi yang terbaik bagi kami. Dan biarlah kiranya kami juga setia melayani Tuhan yang mempercayakan pelayanan itu kepada vokal grup dan paduan suara Eklesia Bahtera Kasih. Sekecil apapun talenta yang Tuhan berikan kepada setiap anggota, kepada setiap personel paduan suara vokal grup Eklesia, itu tidak menjadi masalah. Karena firman-Mu mengingatkan bahwa yang terpenting adalah bagaimana melaksanakan tugas tanggung jawab sekecil apapun dengan penuh kesetiaan. Tuhan berkati para pendiri paduan suara vokal grup Eklesia.
Tuhan memberkati para penasehat, Tuhan memberkati para pengurus, dan juga Tuhan memberkati para pelatih, Tuhan memberkati anggota Paduan Suara Vokal Grup Eklesia Bahtera Kasih. Kiranya mereka tetap setia melayani Tuhan. Bukan untuk mendapatkan nama baik, bukan untuk gengsi, bukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat materi, tetapi mereka melayani dengan setia, karena semata-mata tujuan hidup mereka adalah Kristus. Dan ketika mereka menjadikan Kristus sebagai tujuan hidup, maka itu akan terwujud dalam kesetiaan, dalam melayani Tuhan di Paduan Suara Vokal Grup Eklesia Bahtera Kasih. Kedua saudara yang sudah Tuhan muliakan, Kakak Mira dan juga Om Aman Surahman, sudah memberikan teladan bagaimana mereka setia dalam melayani Tuhan. Mereka setia melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan sampai akhir hidup mereka. Dan itu bisa mereka lakukan. Kesetiaan itu mereka nyatakan karena kami semua yakin bahwa tujuan hidup mereka hanyalah Kristus. Karena tujuan hidup mereka adalah Kristus, maka mereka setia melayani tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan memberkati rencana pemilihan pengurus baru dalam ibadah hari Minggu pada tanggal 29 November 2020, kiranya semua dapat berjalan dengan baik. Tuhan memberkati para tim kerja yang sudah menyelenggarakan kegiatan HUT Syukur HUT Paduan Suara Vokal Grup Eklesia Bahtera Kasih. Tuhan memberkati pelayanan mereka semua, kiranya apa yang mereka lakukan semata-mata untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa, biarlah kiranya Tuhan memberkati akan seluruh personel Paduan Suara Vokal Grup Eklesia. Bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Bagi yang mengalami pergumulan, Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Bagi yang mengalami berbagai hal yang buruk dan pahit, Tuhan, kiranya Tuhan bersama mereka. Tuhan menguatkan mereka, dan kiranya mereka tetap eksis, mereka tetap setia dalam melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan memanggil mereka kembali dalam kemuliaan Bapa Sorgawi. Ya Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh kegiatan pelayanan Paduan Suara Vokal Grup Eklesia Bahtera Kasih. Tuhan kiranya memberkati. Berkati seluruh majelis jemaat dan juga pengurus-pengurus unit misioner di GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Tuhan memberkati pelayanan yang mereka lakukan. Tuhan berkati Bapak Pendeta Roberto JMWG sebagai Ketua Majelis Jemaat dan sekaligus membina Paduan Suara Vokal Grup Eklesia. Tuhan memberkati pelayanan beliau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu, dan ketika kami akan melanjutkan acara, kiranya semua kegiatan acara boleh berlangsung dengan baik. Kami mau berdoa untuk orang tua kami, Bapak Boy Arompone. Tuhan memberkati, Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan. Inilah doa kami Tuhan. Doa ini kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Selamat malam semuanya. Pujian berikutnya dari kami mengajarkan kita untuk tetap berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Walaupun terkadang kita telah melakukan yang terbaik, tetapi ada saja hal-hal yang mengecewakan kita, yang tidak terjadi sesuai dengan harapan kita. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan selalu turut campur tangan dalam itu semua. Dan yang pasti itu untuk kebaikan kita. Tetaplah setia, berpengharapan, berdoa, dan meminta kekuatan kepada Tuhan. Dan apapun yang terjadi, hal-hal, pergumulan, sekecil apapun itu, libatkanlah Tuhan di dalamnya. Dan tangan kuasa Tuhan akan selalu menyertai kita. Sebuah pujian ciptaan dari Eddie Carswell dan Olive Wells, dan diaransemen oleh almarhum Om Aman Ari Surahman. Inilah kami, saya dan bersama teman-teman saya, Monik, ada Yudit, Nonon, Ufan, dan Ray. Inilah kami dengan lagu Ajarlah Daku. Ajarlah aku Tuhan, lakukan perintah-Mu. Ajarlah aku melakukan perintah-Mu, walaupun tak selalu ku pahami, biar ku ikut kehendak Tuhan. Pimpinku melangkah selalu di jalan-Mu, kuatkanlah. Ajarlah aku melakukan firman-Mu, Tuhan. Tak ikuti kata hati sendiri, walau berat, ku yakin Tuhan. Tangan kuasa-Mu menyertai langkahku, ya Tuhan. Ajarlah aku tak merisaukan gelombang, tapi ku arahkan pandanganku selalu padamu. Ajarlah aku berharap padamu, dan ku cari jawabnya selalu di wajah-Mu. Ajarlah aku Tuhan, lakukan perintah-Mu. Ajarlah aku melakukan perintah-Mu, ya Tuhan. tak ikuti kata hati sendiri, walau berat, ku yakin Tuhan. Tangan kuasa-Mu menyertai langkahku, ya Tuhan. Ajarlah aku tak merisaukan gelombang, tapi ku arahkan pandanganku selalu padamu. Ajarlah aku berharap padamu, dan ku cari jawabnya selalu di wajah-Mu. Ajar daku Tuhan,
Risaukan ya Tuhanku, tapi ku arahkan pandanganku selalu padamu. Ajarlah daku, ajar daku harap selalu kepadamu, dan ku cari jawabnya selalu. selalu Di wajahmu, di wajahmu, di wajahmu. Ajarlah daku dengan kasih-Mu, ajarlah daku dengan kasih-Mu, ajarlah daku dengan kasih-Mu, Tuhan. Ajarlah daku Tuhan, lakukan perintah-Mu. Baiklah, Bapak Ibu serta jemaat yang diberkati di Tuhan yang berada di rumah, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan syukur dapat diberikan atau ditransfer melalui rekening BRI Gereja GPI Batra Kasih yang tertera di bawah untuk nomor rekening, atau boleh dapat langsung disetorkan ke kantor Gereja GPI Batra Kasih pada saat jam operasional kantor. Untuk mengiringi persembahan kita pada malam hari ini, kita akan mendengarkan kesaksian pujian. Pujian yang berjudulkan Tuhan Adalah Bagianku, ciptaan Pendeta Jonathan Patiasina, yang dikutip dari Ratapan 3 ayat 22 hingga yang ke-24. Dan lagu ini kita akan dengarkan kesaksian pujian dari Kak Sonya Patiasina. Rahmatnya bagiku selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya bagiku, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan. Tuhan adalah bagianku, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, sebab itu
kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya bagiku, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya bagiku, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan. Tuhan adalah bagianku, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Sebab itu ku berharap padanya selalu, Tuhanlah bagianku. Tuhan adalah bagianku, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Sebab itu ku berharap padanya selalu, Tuhanlah bagianku, Tuhanlah bagianku, Tuhanlah bagianku. Ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mengumpulkan persembahan tadi. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kasih dan karunia-Mu yang begitu besar atas kami. Engkau telah memberkati kehidupan kami, Engkau telah memberkati setiap apa yang kami rasakan hari lepas hari ya Bapa. Pada saat ini kami bersyukur kami dapat memberikan persembahan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Berkatilah persembahan ini agar dipergunakan dengan baik untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan juga untuk pelayanan kami ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa, dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Om, Tante, dan kakak-kakak serta teman-teman EBKers yang saat ini ada di tempat ini dan di rumah yang sedang menyaksikan kanal YouTube ini, kita tiba pada penghujung ibadah syukur HUT Eklesia ke-37. Lagu berikutnya adalah lagu terakhir yang akan kami bawakan malam hari ini, dan saya ingin bercerita sedikit tentang lagu ini. Lagu ini tepatnya adalah lagu yang sebenarnya merupakan permintaan dari teman-teman pengurus pada masa itu, kalau saya tidak salah ingat di sekitar 2012 sampai 2014. Saat itu teman-teman pengurus request lagu ini ke yang saya sebut namanya dengan kasih, Om Aman Alisturrahman. Saat itu teman-teman meminta untuk diaransemenkan lagu untuk pelayanan kedukaan, dan akhirnya saya ingat waktu itu di tahun 2013 Om Aman akhirnya memberikan lagu ini kepada pengurus, dan akhirnya kita membawakan lagu ini. Kemudian pada saat itu
pada saat Om Aman memberikan lagu ini dan kami latihan, di situ pula pertama kalinya saat mendengar dan membaca lirik dari lagu ini langsung menjadi lagu favorit dari saya dan rekan sopran saya yang terkasih yang boleh saya sebut malam hari ini, namanya Mira Lydia Padaga. Ya, Bapak Ibu, teman-teman dan yang terkasih, untuk masuk di usia yang baru ini merupakan suatu karunia yang luar biasa, dan kita akui tahun ini merupakan salah satu tahun kehilangan terberat untuk kita para EBKers, karena kita harus menerima bahwa yang terkasih Om Aman yang karyanya hampir sebagian besar menghiasi pelayanan kita di Eklesia harus Tuhan panggil untuk menghadap Tuhan. Dan satu lagi, di 3 bulan yang lalu Tuhan Yesus boleh memanggil, boleh saya bilang secara tiba-tiba, teman terkasih kami yang sampai hari ini pun masih sangat saya rindukan sosoknya. Biasanya dia yang paling sibuk untuk mengurus kita, tetapi malam hari ini kita tidak lagi melihatnya bersama-sama dengan kita. Tapi satu hal yang pasti, yang ada juga di lirik lagu ini, bahwa Tuhan Yesus adalah gunung batu yang memberikan kita kekuatan dan memberikan kita janji yang pasti akan kekuatan, akan penghiburan yang sejati. Karena itu, walaupun mungkin saat ini kita belum mengerti akan rencana Tuhan untuk hidup kita setelah perginya Om Aman dan teman terkasih kita Mira, kita yang ada di sini harus tetap mengikuti semangat mereka dalam melayani, harus tetap menjalani pelayanan kita yang ada saat ini dengan setia, sebagaimana Om Aman dan Mira boleh perlihatkan dan boleh melakukan selama ini untuk Tuhan Yesus. Karena itu, inilah lagu terakhir kami untuk ibadah pada malam hari ini, Berlari Padamu. Hanya Tuhan bukan menghadapi semua, takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyapa. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku tempat harapanku, dan ku berlari padamu, gunung batuku. Kau hapuskan air mataku, tetap ku pegang janjimu.
geng PT-PT. Hatunya. Hai guys. Naik PT-PT. Hai guys. Hai guys. Welcome back my YouTube channel. Kita lagi di Ketekesu bersama Dan Ketekesu adalah sebuah tempat yang sangat ekstrim. makan. Papan. Happy birthday Batala, bukan Batala ini tapi Batala ini. Yang Batala ini. Happy birthday Batala. Tuhan yang pegang mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan gelombang dunia ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang Nih, sendok mie. Babi merah anu. dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are. Nantikan Tuhan akan berkarya. Indah pada waktunya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia dalam pelayanan. Kita boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan yang telah mati dan telah bangkit untuk kita. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus,
akan menyertai, memelihara, memberkati paduan suara vokal grup Eklesia Bahtera Kasih, dan Tuhan akan memberkati kehidupan seluruh jemaat Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Ya. Ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Kita akan masuk di dalam perayaan. Luar biasa tadi videonya, sungguh mengandung bawang. Harusnya tadi ditulis di situ, video ini mengandung bawang supaya disiapkan. Mungkin buat ya syukur, harus bersyukur di Tuhan ya untuk malam hari ini. Nah, kita tadi telah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana itu diajarkan untuk setia yang lurus, setia yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya juga 37 tahun ini paduan suara vokal grup Eklesia Bahtera Kasih itu masih ada. Saya percaya itu karena ada kesetiaan dan pastinya ada konsistensi dan komitmen dari semua yang terlibat, semua yang disebut sebagai anggota paduan suara Eklesia untuk selalu melayani dan muliakan nama Tuhan. Malam hari ini kita akan mendengarkan kata-kata sambutan. Yang pertama itu dari Ketua Paduan Suara Vokal Grup Eklesia Bahtera Kasih, dalam hal ini oleh Kakak Alvin Pamo. Dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh sambutan dari Ketua 3 PHMJ GPIB Bahtera Kasih, yaitu Diaken Walman Sibala. Saya persilahkan. Ada sukacitakah hari ini? Ya, amin. 37 tahun sangat luar biasa buat kita, itu semua karena kasih dan karunia Tuhan Yesus yang selalu menyertai perjalanan pelayanan kita. Kita harus selalu bersyukur di setiap pelayanan kita ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai dari hari ke hari, dari rintangan yang kita alami saat ini, itu semua karena Tuhan Yesus yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sangat banyak untuk pelayanan firman pada malam hari ini Bapak Pendeta Yuniar Jauhari STH. Beliau adalah KMJ Betania GPB Betania Makassar. Terima kasih Pak atas pelayanannya, Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Begitu pula juga dengan Ketua 3 Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Bapak Walman Sibala, dan juga tim kerja HUT Eklesia yang ke-37, terima kasih yang sangat banyak, baik itu rekan anggota aktif maupun tidak aktif Eklesia, rekan-rekan senior, om, tante, dan seluruh kakak-kakak yang sudah membantu jalannya HUT ini bisa berlangsung. Terima kasih banyak. 37 tahun, di tahun 2020 ini ada banyak sekali cerita, baik suka maupun duka.
pertama-tama melalui pandemi ini yang membuat kita harus berpelayanan secara virtual. Tetapi yang saya lihat selama satu tahun ini, betul-betul teman-teman selalu bersemangat meskipun secara virtual, tetapi semangatnya masih tetap ada. Terima kasih teman-teman. Dan juga di tahun ini kita merasakan duka yang sangat dalam. Kehilangan Om Aman dan kehilangan Kamira yang menjadi sosok yang sangat luar biasa, yang selalu mengajarkan kita, khususnya buat dari Om Aman yang selalu mengajarkan kita untuk selalu rendah hati. Di setiap beliau datang ke latihan, beliau mengajarkan kita selalu untuk selalu rendah hati. Sejago apapun kita bernyanyi, seluar biasa apapun kita dilihat orang, tetapi Om Aman bilang, selalulah rendah hati. Karena pujian dari orang itu hanya sementara, tetapi yang selalu ada di mata Tuhan itu adalah pujian yang tulus dari dalam hatimu. Dan juga Kakak Mira yang selalu mengajar kita untuk selalu semangat di setiap pelayanan kita, baik susah, baik pun pelayanan kita berat, tetapi Kak Mira selalu mengajarkan semangat. Teman-teman semangat kok. Itu terbukti kalau pelayanan duka, Kakak Mira selalu tidak pernah absen. Selalu mengucapkan, ayo saya mau ikut pelayanan duka, hibur orang yang berduka. Tapi saat ini kita betul-betul sangat kehilangan sosok yang selalu memberikan kita semangat dan motivasi. Tetapi di antara semuanya itu, satu hal yang kami dapat pelajari, Om Aman, Kakak Mira selalu mengajarkan kita selalu setia. Di saat apapun pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memuji dan mengucapkan syukur kepada Tuhan itu adalah melalui pelayanan. Dan itu yang selalu Om Aman dan Kak Mira tunjukkan dalam keseharian dan juga dalam pelayanan di Eklesia. Kita tahu kita sedih teman-teman, tetapi Kak Mira dan Om Aman selalu memberikan kita pesan. Kita harus selalu setia melayani, semangat melayani, dimanapun dan dalam situasi apapun. Dan akhir kata, ini kami merupakan kepengurusan tahun terakhir, 2 tahun sudah saya bersama bendahara saya dan juga ketua saya, Kakak Peter dan juga Kakak Ste yang selalu menemani saya dan juga selalu menyertai dan mendukung pelayanan ini. Terima kasih banyak dan juga khususnya kakak-kakak senior, teman-teman Eklesia yang selalu mendukung kami pengurus, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga sebelum saya menutup, ada ucapan yang luar biasa, ucapan selamat ulang tahun dari Opa Boy dan juga rekan senior Eklesia yang berada di luar negeri maupun juga ketua-ketua Eklesia yang sebelumnya. Kita saksikan. Saya sebagai pendiri Eklesia, Boy Arumpone, mengucapkan selamat kepada Eklesia dengan usia 37 tahun. Kepada anak-anak Eklesia, di mana saja mereka berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri, saya ucapkan selamat semua. Semoga kita semua bertemu kembali dan Paduan Sara Vokal Group Eklesia Batra Kasih yang ke-37 tahun. Semoga kedepannya bisa tetap semangat dan tetap kompak dalam melayani dan memuliakan nama Tuhan. Jangan lupa tetap sehat. Selamat ulang tahun Eklesia Batra Kasih yang ke-37. Tetap semangat, lurus-lurus saja, jangan kasih kendor pelayanannya teman-teman. Tuhan memberkati kita. Selamat ulang tahun buat Paduan Suara Vokal Group Eklesia Batra Kasih yang ke-37. Tetap semangat melayani, tetap setia, tetap solid dalam pelayanan. God bless you. Selamat ulang tahun Paduan Suara Vokal Group Eklesia Batra Kasih yang ke-37. Tetap solid dan semangat dalam melayani Tuhan. Halo, selamat ulang tahun buat Eklesia Batra Kasih yang ke-37 tahun.
makin semangat bekerja di ladang Tuhan. Walaupun halangan tetap ada, namun yakinlah Tuhan akan tetap menguatkan. Selamat berpelayanan, Tuhan berkati. Hai, saya atas nama pribadi dan keluarga mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Eklesia Bahtera Kasih. 37 tahun mitawa, suatu achievement yang luar biasa. Tetap rendah hati, tetap tekun. Semoga Eklesia terus boleh menjadi saluran berkat untuk orang-orang di sekitar. Ewako Eklesia. Selamat ulang tahun paduan suara vokal grup Eklesia Bahtera Kasih yang ke-37 tahun. I'm a baker and I'm proud. Let's sing for God. Selamat ulang tahun yang ke-37 Eklesia Bahtera Kasih. Senantiasa menjadi berkat untuk anggota Eklesia, untuk jemaat, dan untuk masyarakat yang terus setia juga mendengarkan Eklesia. Tetap semangat memuji Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati. Salam dari Taiwan. Selamat ulang tahun buat paduan suara Eklesia Bahtera Kasih. Maju terus dalam melayani Tuhan. Semoga sukses dan semua diberkati. Halo anggota Eklesia yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini Vivi Modo mau mengucapkan selamat ulang tahun buat paduan suara Eklesiaku yang tersayang yang ke-37 dan selamat melayani Tuhan Yesus dalam setiap saat. Tetap memuji Tuhan bagi adik-adikku generasi baru sekarang. Selamat ya, bye. Saya mengucapkan selamat ulang tahun buat paduan suara vokal grup Eklesia Bahtera Kasih yang ke-37. Tetap semangat, makin solid, selalu setia melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. God bless you guys. Happy birthday paduan suara vokal grup Eklesia Bahtera Kasih. Tetap semangat dalam melayani Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. Selamat tahun untuk paduan suara vokal grup Eklesia Bahtera Kasih yang ke-37 tahun. Sini sudah ada pengurus gerakan pemuda, ketua gerakan pemuda, ada senior Eklesia, ketua, bendahara, dan juga pelatih. Dan ingat satu kali lagi kita akan tiup lilinnya ya sama-sama. Tiup lilinnya dong. Tiup lilinnya sama-sama bareng-bareng. Udah tiga ya. Oh ini kiper. Nggak bisa ditiup ya. Mendekat ayo mendekat. 1, 2, 3. Happy birthday Obi Mangti. Selamat tahun untuk Eklesia. Mungkin yang di rumah yang lagi masih live streaming juga bisa merasakan sukacita malam hari ini bersama-sama dengan kita. Dan terakhir kita rasakan rasa yang begitu bahagia malam hari ini. Semoga juga ya senior-senior mungkin yang belum ada hadir bersama-sama dengan kita. Juga yang ada di rumah, ada di bahkan tadi kita bisa lihat ucapan-ucapan selamat ulang tahunnya ada yang dari luar negeri yang jauh sekali. Keuntungan ya karena mungkin pandemi ini semua harus live streaming jadi bisa menjangkau lebih banyak lagi. Semoga di ulang tahun yang berikutnya kita bisa berkumpul lebih lagi sukacita, lebih banyak menjangkau lagi yang belum bisa terjangkau. Tetap semangat melayani untuk paduan suara vokal grup Eklesia Bahtera Kasih. Tuhan selalu memberkati gerak langkah pelayanannya. Sampai ketemu. Happy birthday Beka. Happy birthday.